welcome back to my YouTube channel Ardelia Nazwa. So, kali ini aku akan membahas terkait 3 jalur seleksi masuk PTN, apa aja perbedaannya dan juga apa kelebihan dan kekurangannya. Jalur-jalur tersebut adalah jalur SNBP, jalur SNBT, dan jalur mandiri. Kalian penasaran? Langsung aja kita kupas pembahasan 3 jalur seleksi masuk PTN. Yang pertama adalah jalur SNBP atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Nah, untuk jalur ini yang diseleksi adalah menggunakan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Oleh karena itu, yang bisa mendaftar sebagai peserta SNBP adalah mahasiswa kelas 12. Tapi nggak cuma berdasarkan nilai rapot dari semester 1 sampai 5, tetapi jalur SNBP ini juga didukung dengan faktor-faktor lain. Di sini aku udah merangkum menjadi 6 kriteria penilaian SNBP. Yang pertama pastinya adalah nilai rata-rata rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5. Dilihat passing grade prodi yang kamu daftar di jalur SNBP tahun lalu. Apakah nilai kamu itu sudah aman atau sesuai dengan passing grade tahun lalu, tapi perlu digarisbawahi juga kalau passing grade itu tidak bisa menjadi patokan kamu lolos SNBP. Dan kita juga bisa melihat grafik dari rata-rata nilai rapot kita, apakah dari semester ke semester itu cenderung naik atau justru naik turun seperti itu. Jika rata-rata rapot kalian cenderung naik, itu semakin memperbesar kemungkinan kalian lolos SNBP. Selanjutnya yang kedua adalah mapel prioritas sesuai prodi yang kamu daftarkan. Contohnya kamu ingin mendaftar jurusan teknik sipil, maka nilai rata-rata rapot yang harus besar yaitu mata pelajaran fisika. Selanjutnya yang ketiga adalah akreditasi sekolah. Nah, jika kamu memiliki akreditasi sekolah A, maka kamu akan semakin berpeluang besar untuk keterima di jalur SNBP. Next, yang keempat adalah rekam jejak alumni. Nah, ini juga merupakan salah satu faktor penting dari pendaftaran SNBP karena dengan melihat rekam jejak alumni tahun sebelumnya, apakah ada yang lolos di perguruan tinggi negeri yang kamu daftarkan dan di prodi yang kamu daftarkan. Jika ada, maka semakin besar kemungkinan kamu lolos di PTN dan jurusan tersebut. Kak, jurusan PTN yang aku daftar gak ada rekam jejak alumninya tahun lalu, gimana kak? Nah, kalau kayak begitu, bukan berarti kalian tidak ada kemungkinan untuk lolos di PTN tersebut. Ada kemungkinan, tetapi peluangnya itu pastinya lebih kecil dibandingkan jika ada rekam jejak alumninya. Oleh karena itu, silahkan kalian berkonsultasi dengan guru BK di sekolah kalian masing-masing. Kriteria penilaian yang kelima adalah sertifikat prestasi. Nah, kalau kalian memiliki prestasi di bidang lomba OSN ataupun KTI dan sebagainya, kalian bisa mencantumkan sertifikat tersebut pada pendaftaran SNBP karena akan menjadi poin plus untuk lolos SNBP. Tapi kalau kalian belum memiliki sertifikat untuk pendukung SNBP, kalian tidak mencantumkan sertifikat pada saat pendaftaran SNBP itu juga sebenarnya tidak masalah. Tapi lebih baik kita mencantumkan sertifikat prestasi kita. Next, yang keenam adalah jika kalian memilih mendaftar 2 program studi, maka salah satunya harus pada PTN yang satu provinsi dengan sekolah asal kalian atau SMA kalian. Contohnya adalah kalian merupakan siswa yang sekolah di daerah Bogor, tetapi kalian ingin mendaftar prodi kedokteran di UGM. Nah, kalian bisa taruh pilihan pertama di kedokteran UGM dan pilihan kedua harus di prodi kedokteran PTN yang satu provinsi dengan daerah Bogor atau Jawa Barat, seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian hanya ingin mendaftar di satu prodi saja atau satu pilihan saja, contohnya siswa tadi ingin mendaftar hanya di kedokteran UGM saja, pilihan 1, maka kalian bisa mendaftar di luar provinsi
yang berbeda dengan sekolah asal kalian. Nah, itu dia tadi kriteria penilaian dari SNBP. Di sini aku ada sedikit catatan untuk kalian yang ingin mendaftar jalur SNBP. Yang pertama adalah kalian harus benar-benar memiliki strategi yang matang untuk mendaftar SNBP ini. Kalian harus berkonsultasi dengan guru BK kalian. Dan juga kalian harus berdiskusi dengan kedua orang tua kalian. Selanjutnya, jika kalian mendaftar di PTN dan juga jurusan yang sama dengan teman kamu yang eligible, maka kalian memiliki kemungkinan untuk tidak lolos dua-duanya. Seperti itu. Jadi sebaiknya kalian benar-benar memiliki strategi yang matang setelah berdiskusi dengan guru BK kalian, sehingga memiliki peluang lolos SNBP yang besar. Selanjutnya adalah ketika kalian sudah lolos SNBP, maka kalian harus mengambil PTN SNBP itu dan kalian tidak bisa lagi untuk mendaftar SNBT. Jadi, aku saranin kalian benar-benar memilih jurusan yang kalian inginkan dan juga PTN yang kalian inginkan, dan juga dengan catatan sesuai dengan strategi dari kalian dan juga guru BK kalian. Kak, kalau hasil SNBP itu gak diambil, gimana kak? Nah, kalau misalkan kalian gak mengambil hasil SNBP itu, maka sekolah kalian itu akan kena blacklist yang akan berdampak kepada adik kelas kalian. Jadi adik kelas kalian yang ingin mendaftar ke PTN tersebut akan memiliki peluang yang kecil untuk diterima. Dan untuk kelebihan jalur SNBP ini adalah kalian bisa berkuliah tanpa uang pangkal. Tetapi ini masih banyak jadi pertanyaan, kalian tetap membayar UKT atau uang kuliah tunggal seperti itu. Kecuali kalian mendaftar jalur KIPK. Jadi ketika kalian mendaftar jalur KIP, kalian tidak perlu membayar uang kuliah tunggal dan juga uang pangkal dari awal kuliah sampai dengan semester akhir. Selanjutnya adalah jalur SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Nah, untuk SNBT ini terdiri dari 7 subtes dan kalian bisa mengerjakan soal-soal tersebut dalam waktu kurang lebih 3 jam secara online atau CBT, tetapi di lokasi yang telah ditentukan. Siapa aja sih yang bisa daftar SNBT ini? Yang bisa daftar SNBT adalah kelas 12, gap year, dan juga mahasiswa yang semi gap year atau dia itu telah berkuliah di PTN tetapi mereka ingin mencoba lagi untuk mendaftar SNBT. Tetapi kalau misalkan kalian lolos jalur SNBT namun kalian memilih untuk tidak mengambil hasil SNBT tersebut, maka konsekuensinya adalah kalian tidak bisa menggunakan skor UTBK kalian atau skor SNBT kalian ke jalur mandiri atau seleksi mandiri PTN yang menggunakan skor UTBK sebagai syarat seleksi. Untuk biaya kuliah jalur SNBT kurang lebih sama dengan jalur SNBP, yaitu kalian bebas uang pangkal dan juga kalian harus membayar UKT di setiap semesternya. Next, jalur mandiri. Untuk jalur mandiri, setiap PTN memiliki kebijakan masing-masing. Ada yang mengharuskan mengikuti seleksi tes, ada yang menggunakan skor UTBK atau SNBT, dan juga ada yang menggunakan seleksi rapot atau dikombinasi. Misalkan menggunakan skor SNBT dan juga skor dari tes. Nah, yang membedakan peserta yang lolos jalur seleksi mandiri dengan SNBP atau SNBT adalah peserta yang lolos seleksi mandiri harus membayar uang pangkal dan juga UKT. Oke guys, sekian penjelasan terkait 3 jalur seleksi masuk PTN. Semoga bisa bermanfaat, dan jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar. Thanks for watching and see you!